Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maria Madelina Mikel dengan NIM 1105620036 dan rekan saya Davina Mazaya Salsabila dengan NIM 1105620047 akan menjelaskan seputar mitigasi bencana banjir dan P3K kepada anak usia dini. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari banjir. Apa sih itu banjir? Banjir adalah kejadian alam yang mana biasanya suatu daerah yang kering menjadi terendam air. Atau dengan sederhananya, banjir bisa didefinisikan sebagai luapan air dengan jumlah yang besar ke daerah yang kering. Lalu selanjutnya, apa sih penyebab banjir? Penyebab banjir dapat terbagi menjadi dua faktor. Faktor pertama karena ulah manusia. Contoh ulah manusia yang dapat menyebabkan banjir. 1. Membuang sampah sembarangan. Ayo, siapa di sini yang suka buang sampah sembarangan? Wah, jangan lagi ya teman-teman. Karena selain dapat merusak dan mengotori lingkungan, membuang sampah sembarangan juga dapat menyebabkan banjir loh. Apalagi kalau buang sampahnya langsung ke aliran sungai atau ke aliran got. Nah, contoh yang kedua adalah pemanfaatan lahan secara berlebihan, seperti untuk membangun pabrik atau mendirikan bangunan. Karena dengan tindakan tersebut, banyak orang-orang yang melakukan pembakaran hutan, sehingga dapat mengurangi lahan atau pohon yang bisa meresap air hujan. Yang ketiga, membangun rumah di pinggir kali. Selain membuat aliran sungai sempit, membangun rumah pinggir kali juga dapat berpotensi longsor loh. Nah, seperti itulah ulah manusia yang dapat menyebabkan banjir. Adapun faktor yang kedua adalah karena bencana alam. Biasanya, banjir yang disebabkan bencana alam terjadi karena cuaca ekstrim seperti hujan yang terus-menerus dan juga naiknya permukaan air laut. Nah, lalu apa aja sih dampak dari banjir? Banjir membawa banyak kerugian untuk hidup kita. Apa saja sih dampak dari banjir? Yuk kita simak. Yang pertama adalah banjir bisa merusak sarana dan prasarana. Yang kedua adalah banjir bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah banjir bisa menyebabkan kita kehilangan rumah ataupun barang-barang berharga lainnya. Dan yang terakhir adalah banjir bisa menyebabkan kesehatan kita terancam loh. Lalu apa saja yang perlu kita lakukan ketika banjir? Hal-hal yang dapat kita lakukan ketika banjir adalah 1. Pantau lewat televisi, radio, internet, serta media sosial. Yang kedua, siapkan benda-benda yang perlu kita evakuasi ke dalam tas, termasuk obat-obatan. Bungkus dokumen penting dengan lapisan yang kedap air, pindahkan barang-barang ke lantai atas rumah atau tempat yang lebih aman. Terus koordinasikan dengan pengurus setempat, pastikan kita tahu jalur evakuasi. Yang ketiga, matikan sumber listrik agar kita tidak tersengat listrik saat ada genangan air. Dan juga, jangan menyentuh peralatan listrik saat basah atau berada di genangan air. Yang keempat, jangan segan meninggalkan rumah dengan segera bila ada instruksi untuk evakuasi. Yang kelima, jangan berjalan melewati air berarus kencang dan sungai. Yang keenam, bila air terus meninggi dan mulai naik menggenangi mobil, tinggalkan dengan segera. Yang ketujuh, waspadai binatang melata seperti ular, biawak, dan kalajengking. Tutup lubang-lubang yang terbuka karena binatang bisa bersarang di sana saat banjir surut. Lalu bagaimana jika kita menemukan anak yang tenggelam atau nyaris tenggelam pada saat banjir? Yuk simak apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah jangan langsung menolong anak yang tenggelam atau nyaris tenggelam. Kita harus ingat keselamatan kita terlebih dahulu. Yang kedua adalah periksa keadaan korban, apakah korban masih bisa bernafas atau tidak. Yang ketiga adalah bila korban tidak bernafas, segera untuk mencari pertolongan, kecuali jika Anda terlatih untuk melakukan pertolongan pertama pada kedaruratan, maka Anda dapat memberikan pernafasan buatan dan pijatan jantung. Yang keempat, hubungi nomor gawat darurat di daerah setempat. Yang kelima, jika kita terlatih untuk melakukan pertolongan pertama ke gawat daruratan, lakukanlah sesuai prosedur. Yang terakhir, usaha yang dapat kita lakukan untuk mencegah banjir. 1. Bersihkan drainase, selokan dan gorong-gorong sekitar tempat kita supaya aliran air lancar. Yang kedua, perbanyak daerah resapan air di sekitar rumah atau lingkungan kita. Yang ketiga, buang sampah pada tempatnya. Lebih baik lagi, kita kelola dari rumah, karena sampah yang menumpuk dapat menghambat aliran air.
Yang keempat, buat kegiatan kerja bakti di lingkungan rumah kita. Ada loh tanaman-tanaman yang bisa mencegah erosi dan bencana banjir. Yang pertama adalah akar wangi. Nah, akar wangi ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah akarnya bisa mencapai kedalaman 6 meter. Yang kedua, akar wangi ini mampu mereduksi laju erosi hingga 90% bila tutupan daunnya mencapai 70%. Dan juga berfungsi seperti kolom-kolom beton rapat yang menahan tanah tidak longsor. Nah, akar wangi juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, hanya sebagai solusi jangka pendek dan hanya hidup 9 bulan. Yang kedua, untuk jangka panjangnya akan lebih baik menanam pohon besar di hulu sungai ataupun di dataran tinggi. Nah, adapun tanaman-tanaman berakar kuat pencegah longsor dan banjir adalah yang pertama, petai Cina, nangka, jengkol, alpukat, cempedak, ketapang, kenanga, beringin, mahoni, kopi, bambu, dan kenari. Itulah teman-teman mitigasi bencana dari kelompok kami. Gimana jika kita menemukan anak yang kecelakaan di jalan raya? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menolong? Langkah yang pertama adalah amati dan waspadai kondisi lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kecelakaan, sehingga kita bisa mengetahui langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai pertolongan pertama. Yang kedua adalah cek tingkat kesadaran korban. Nah, biasanya beberapa korban kecelakaan bisa saja mengalami hilang kesadaran. Jika tidak ada indikasi luka berat, periksalah tingkat kesadaran korban dengan menepuk pundak korban dan memberikan wewangian dengan tujuan untuk menyadarkan korban. Yang ketiga adalah memeriksa jalan napas dan pernapasan korban. Dekatkan jari ke lubang hidung korban untuk memeriksa apakah korban masih bernafas atau tidak. Kemudian, periksa juga apakah ada pendarahan dan bagaimana kondisi luka korban. Yang keempat, lakukan kompresi dada untuk memberikan bantuan pernapasan. Ketika korban dalam kondisi tidak sadar, salah satu langkah pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kompresi dada. Hal ini bertujuan untuk membantu pernapasan korban. Cara melakukannya yaitu dengan meletakkan salah satu tumit tangan di tengah dada korban sembari meletakkan tumit satunya dengan kondisi jari-jari tangan mengunci. Lalu tekan dada menggunakan tumit tangan dengan kedalaman 4 hingga 5 cm. Jika memang tidak ada tanda yang lebih baik, maka segera bawa korban ke instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat agar mendapatkan penanganan yang lebih baik. Yang terakhir, periksa kondisi luka. Jika menemukan luka pada korban, segera obati luka tersebut agar tidak mengalami pendarahan berat yang dapat memperparah kondisi korban. Namun, penanganan luka harus dilakukan sesuai dengan jenisnya. Jika terdapat luka yang terbuka sehingga mengeluarkan darah terus-menerus, maka gunakanlah kain bersih untuk menutup luka agar pendarahan berhenti untuk sementara. Baik, seperti itulah pertolongan pertama pada kecelakaan yang dapat kita lakukan ketika kita melihat kecelakaan di jalan raya.